Yo, selamat datang di Freak Channel. Kali ini Mimin akan membahas manga terbaru Jujutsu Kaisen pada chapter 152. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa pada chapter sebelumnya, kita benar-benar disajikan pertarungan penuh antara Maki dan Naoya. Walaupun Maki dihajar oleh Naoya, namun Maki dapat menerima semua serangan tersebut dengan tubuh barunya tanpa masalah sedikit pun. Dan bahkan pada akhirnya chapter pun ditutup dengan satu buah bogem mentah dari Maki menyasar tepat ke wajah Naoya yang sedang berada dalam kecepatan tinggi. Hingga akhirnya Naoya pun tumbang dalam satu kali hantaman saja. Lalu tidak hanya pertarungan, kita juga diperlihatkan rasa kagum Naoya pada Toji. Hingga di saat yang sama, Naoya tidak bisa terima kalau kekuatan Maki saat ini sebanding dengan orang yang ia kagumi. Dan chapter pun ditutup dengan Naoya yang masih tidak bisa mengakui kekuatan Maki sampai akhir. Nah, lalu pada chapter 152, chapter kali ini benar-benar merupakan penutup dari mini arc Clan Zenin. Chapter ini juga memiliki panel yang lebih singkat dari biasanya, berhubungan dengan berita yang akan Mimin bahas di akhir. Oke lah, jadi melanjutkan dari chapter sebelumnya, setelah Maki sukses menghabisi Naoya, ia pun kemudian menghampiri ibunya. Di sana Maki bertanya pada ibunya, mengapa pada chapter 148 lalu ia menyuruh Maki untuk kembali. Namun di sini ibu Maki malah terlihat ketakutan dan panik melihat Maki. Melihat ibunya yang malah berlaku tak jelas, tak keluar satu patah kata pun, Maki langsung menghampiri ibunya dengan wajah dinginnya. Dan panel pun kemudian berpindah pada kondisi Naoya. Yap, jadi benar saja pada chapter sebelumnya Naoya memang belum mati dan juga tidak pula dibunuh oleh Maki. Namun walaupun selamat, terlihat kalau Naoya mengalami luka yang cukup parah hingga ia pun harus merangkak dari tempat sebelumnya. Yang jika kita ingat kembali, di sini Naoya hanya menerima satu buah serangan saja dari Maki. Namun efeknya mampu untuk membuat Naoya terluka separah itu. Lalu terkait dengan itu, di sini Naoya juga tertawa sembari berkata Maki tidak menghabisinya dengan benar, atau dengan kata lain, Naoya menertawakan Maki yang gagal menghabisi dirinya. Tapi yang menarik di sini, apakah Maki memang sengaja tidak membunuh Naoya, atau Maki sudah tidak peduli lagi pada Naoya, mau hidup ataupun mati? Ya, tapi terlepas dari itu, mengenai si Naoya ini, opini Mimin pada video sebelumnya kalau karakter Naoya ini akan hidup lebih panjang dipatahkan pada chapter ini juga. Karena walaupun Naoya berhasil selamat dari Maki, tak diduga dari belakang Naoya yang sedang terluka parah, muncul ibunya Maki sembari membawa sebilah pisau yang juga sama-sama sedang sekarat. Karena di sini terlihat di lehernya terdapat sebuah sayatan pisau. Pertama, sebelum lanjut, Mimin akan sedikit membahas adegan ini terlebih dahulu. Seperti yang Mimin bilang sebelumnya, ketika Maki bertemu dengan ibunya, di sini tak diperlihatkan apakah Maki benar-benar menyerang ibunya atau tidak. Walaupun memang jika dilihat dari gambar, Maki menghampiri ibunya dengan tatapan yang dingin. Namun apakah Maki memang sekejam dan seberani itu untuk menyerang ibunya sendiri dengan cara keji seperti itu? Karena jika harus dikatakan, dibandingkan tokoh Clan Zenin yang lain, ibu Maki ini adalah orang yang paling friendly pada Maki dibanding yang lainnya. Atau mungkin ibunya pun berniat menerima takdir Clan Zenin dengan ikut mati bersama klan, sehingga ia pasrah saja ditebas oleh Maki. Atau mungkin dirinya sendirilah yang menyayatkan pisau ke lehernya. Ya, terlepas dari itu, dengan tubuh yang sudah sekarat, ibu Maki pun kemudian juga membawa Naoya ke alam baka dengan menusuknya yang sama-sama sedang sekarat. Dan panel pun kembali berpindah pada Maki. Jadi di sini Maki diperlihatkan sedang berjalan keluar dari area klan sembari membawa tubuh Mai. Namun di tengah jalan, Maki juga bertemu dengan Momo Nishimiya, merupakan anak kelas 3 dari SMA Jujutsu Kyoto, sekaligus kakak kelas dari Mai Zenin. Melihat Maki yang sedang membawa Mai, Momo pun kemudian seakan sudah tahu semua ini akan terjadi. Karena sebelumnya, Momo juga sempat melarang Mai untuk pergi ke dalam klan. Lalu setelah itu, Maki pun menitipkan Mai pada Momo. Dan kemudian Momo pun bertanya pada Maki akan kemana dirinya pergi. Namun dengan ekspresi dingin yang masih penuh dengan amarah, Maki pun tak mengatakan sepatah kata pun. Dan ya, chapter ini pun diakhiri dengan sebuah informasi di mana dilaporkan 21 anggota dari Regu Kukuru dan 6 anggota dari Regu Hei dinyatakan tewas dengan misterius. Karena di sana tidak ditemukan adanya residu dari energi kutukan yang tertinggal, yang tentu kita semua tahu orang yang menyebabkan pembantaian klan Zenin tersebut bukanlah Itachi melainkan Maki Zenin, yang saat ini
dirinya juga masih belum terdeteksi. Secara Maki sudah tak memiliki energi kutukan sama sekali yang tertinggal di tubuhnya, layaknya Toji Zenin dahulu. Lalu selanjutnya, dikatakan juga kalau klan Gojo dan Kamo mengajukan permintaan untuk mengeluarkan klan Zenin dari 3 klan besar penyihir pada markas besar Jujutsu Jepang. Namun permintaan tersebut sedang ditangguhkan. Oke, di akhir Mimin akan membahas beberapa hal yang terjadi dan yang mungkin akan terjadi pada chapter ini dan setelah chapter ini. Pertama, kemana Maki akan pergi? Seperti yang kalian lihat di sini, tatapan Maki benar-benar sudah tidak sehat. Ia seperti masih dipenuhi oleh amarah yang tak terkendali. Dan terkait dengan itu, di sini Mimin punya 3 dugaan. Pertama, mengenai ekspresi Maki, mungkin dirinya masih berniat untuk menghabisi seseorang lagi, yang mungkin anggota klan yang masih tersisa atau bisa juga orang lain. Yang kedua, tentu saja Maki akan langsung gas menuju The Cooling Game dan ngerusuh di sana. Tapi mengingat saat ini ada Yuta Okkotsu di sana, rasanya masih bukan waktu yang tepat untuk orang sekaliber Maki langsung mengacau ke dalam The Cooling Game. Yang ketiga, mungkin Maki akan berkumpul kembali dengan Master Tengen dan Yuki Tsukumo ke makam bintang. Atau Maki bisa juga akan menyusul Megumi dan Yuji yang sedang mencari Hakari. Tapi sebenarnya ada yang keempat. Pada chapter 146, Maki bilang kalau setelah ia mengambil senjata kutukan di dalam klan, ia akan mencari Panda dan masuk ke dalam The Cooling Game. Namun perlu diingat, saat ini kondisi Maki sendiri sudah jauh berbeda dari sebelumnya, baik dari segi fisik maupun mental. Saat ini Maki sudah mendapatkan kekuatan yang OP mampus. Sementara di sisi lain, ia juga telah membantai orang-orang yang ada di dalam klan Zenin, termasuk orang tuanya sendiri. Merupakan suatu hal yang mustahil Maki lakukan sebelumnya. Dan di saat yang sama, Maki juga kehilangan saudara kembarnya, yaitu Mai Zenin. Jadi bukan tidak mungkin Maki akan mengambil salah satu dari 3 opsi yang Mimin duga sebelumnya, alih-alih mencari Panda seperti yang sebelumnya ia rencanakan. Dan tentu itu semua hanya opini Mimin belaka, dan berhubung ini GG Akutami, opsi manapun bisa saja terjadi. Lalu masih terkait dengan Maki, apa jadinya jika Maki berhasil menemui Panda? Sudah jelas hal yang lebih menarik mungkin akan terjadi, karena terakhir terlihat Panda sedang menangisi kematian Yaga. Akan sangat epik rasanya jika Maki benar-benar bertemu dengan Panda yang sedang menangis. Atau jikapun ada sedikit time skip, rasanya sudah pasti Panda akan menyampaikan kalau sang kepala sekolah tercinta sudah tewas di tangan Gakuganji atas perintah dari para petinggi Jujutsu Jepang. Yang jika Mimin harus ngeracau lebih jauh lagi, berhubung Maki telah menjadi sangat kuat, bukan tidak mungkin Maki akan langsung menyerang organisasi Jujutsu Jepang, alih-alih menuju The Cooling Game. Secara saat ini, posisi dari organisasi Jujutsu Jepang sendiri benar-benar membingungkan dan cari mati. Dari mulai membunuh Yaga dan memancing kemarahan Gojo, mengincar Itadori Yuji, hingga mendeklarasikan siapapun yang berniat membebaskan Gojo akan dianggap sebagai pengkhianat. Yang mana di sisi lain saat ini sendiri, organisasi Jujutsu Jepang sedang kesusahan menghadapi kekacauan yang ditimbulkan oleh Kenjaku. Ya, kita tunggu saja apa yang benar-benar akan terjadi ke depannya. Lalu berikutnya, terkait dengan klan Zenin, disebutkan kalau klan Gojo dan Kamo mengajukan permintaan pada organisasi Jujutsu Jepang untuk mengeluarkan klan Zenin dari 3 klan besar penyihir Jujutsu. Apakah itu artinya 3 klan besar Shaman akan menjadi 2 klan besar Shaman? Atau yang lebih gila, mungkinkah jika klan Inumaki akan menggantikan posisi klan Zenin? Ya, tapi sebelum itu permintaan tersebut sendiri sedang ditangguhkan oleh organisasi Jujutsu. Jadi masih belum pasti akan seperti apa nasib klan Zenin ke depannya. Belum lagi masih tidak diketahui apakah ada anggota klan Zenin yang tersisa atau tidak. Tapi yang menarik di sini justru klan Gojo. Bukankah Gojo Satoru sang pemimpin klan sudah tidak ada? Bagaimana klan Gojo masih bisa memiliki wewenang di kondisi seperti ini untuk ikut serta meminta penghapusan klan Zenin? Yang tentu hal ini menunjukkan kalau masih ada seseorang selain Gojo Satoru yang memiliki kekuatan di dalam klan, baik itu dari segi politik maupun kemampuan. Secara sejauh ini tidak ada sedikit pun informasi mengenai anggota klan Gojo yang lain sama sekali. Jadi mungkin saja kedepannya kita akan melihat drama dalam klan Gojo. Dan selanjutnya, sayangnya pada informasi terakhir ini, Mimin datang dengan kabar yang kurang menyenangkan. Karena setelah chapter ini, GG Akutami akan hiatus sementara, dimana menurut info yang Mimin dapat, GG akan rehat selama 1 bulan.
yang artinya kita perlu menunggu cukup jauh untuk melihat kelanjutan kisah dari para dukun Jepang ini. Nah, mungkin kurang lebih itulah info yang bisa Mimin sampaikan. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen, dan kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.